Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Persiapkan hati kita, saya percaya sukacita Allah hadir di tengah-tengah kita, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat Engkau untuk menaikkan pujian kami, persiapkan hati kami untuk datang kepada-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu, untuk beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya urapan sukacita Allah itu turun atas keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saya percaya bahwa sukacita Allah mengalir buat kita hari ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selalu yang semakin terbangkit sendiri. Kasih Allah melimpah atas kita, kuasa Allah melimpah atas kita. Kita jemur hati, kita penuhi dengan sukacita Allah. Haleluya.
sukacita-Mu ada buat kami, mengalir setiap hari buat kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam hidup ini, sulit kami rindu Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami, Yesus.
setiap langkah kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami. Agar kami sama dengan pikiran kami, serupa dengan gambaran Engkau. Inilah kerinduan kami, Yesus. Menyenangkanmu semua Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu, buktikan bahwa Engkau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, rindu untuk menyenangkan Raja-Mu, Allah yang maha kudus, maha tinggi, maha yang penuh kasih. Setiap detik menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar pujian, penyembahan, sukacita yang kami berikan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau, dapat menjadikan dupa yang harum buat nama dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya kuasa Allah, hikmat Allah, kasih setia Allah itu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berbicara atas kami Tuhan, didik kami, tuntun kami, ajar kami, untuk kami lebih setia lagi, lebih taat lagi, lebih mengasihi lagi pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ubah hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Ubah setiap apa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat GBI Siloam yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kembali berita kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan di hari Minggu ini. Kami boleh kembali mengadakan ibadah dan boleh mengalami sukacita dalam pelayanan ibadah yang penuh sukacita. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani kami, dan hidup kami menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Siloam yang dikasihi, saat ini kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tetap bersemangat. Apa saudara yang dikasihi Tuhan? Tetap bersemangat. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dalam kitab Roma pasal 12
ayat 11 sampai yang ke-12. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka kitab kita, saudara. Lihat di sana ada tertulis apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa, mendorong setiap kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dan kesesakan, dan bertekun dalam doa. Mengapa itu perlu, saudara? Karena Tuhan menginginkan kita untuk apa, saudara? Melayani Tuhan. Nah, bagaimana saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan, untuk kita bersemangat, saudara, dan hidup kita justru hari-hari ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, saudara. Nah, firman Tuhan mengajak kita agar kita jangan kerajinan kita kendor dan roh kita menyala-nyala. Saudara, ayat ini sebetulnya adalah ayat di mana saudara diberikan satu pilihan, saudara. Ya, seringkali kita berkata, Pak, apa itu namanya? Kan bukan keharusan. Ya, kan terserah saya mau rajin atau saya mau semangat, itu kan keputusan saya. Ya benar, itu tidak masalah, itu memang keputusan Anda untuk bersemangat, untuk tetap rajin, dan rohnya tetap menyala. Itu semua keputusan Anda, tidak ada yang salah. Tetapi masalahnya ada orang lain yang terganggu, saudara. Ada orang lain yang merasa terganggu dengan hidup saudara yang tidak rajin. Bayangkan ketika saudara ada di suatu pekerjaan, saudara berada di kantor, dan saudara berkata, terserah saya mau rajin atau tidak dalam bekerja. Maka saudara, orang lain yang terganggu. Siapa? Ya pimpinan perusahaan. Dia akan memecat saudara karena Anda malas bekerjanya, saudara. Ada orang yang terganggu, saudara. Katakanlah saudara berkata di rumah gitu ya, oh saya mau santai-santai, saya bermalas-malasan. Kan ini rumah saya. Memang itu rumah Anda tinggal bebas mau ngapain. Tetapi ada orang yang terganggu di sana. Siapa itu? Ya paling tidak pasangan hidupmu akan terganggu, saudara. Mungkin itu suamimu, ataukah istrimu, atau anak-anakmu, saudara. Dia akan merasa terganggu. Mengapa? Papa saya ini orang pemalas gitu ya. Dia tidak mau rajin bekerja, dan hidup kami ini terlantar karena gara-gara papanya malas, atau karena ibunya atau istrinya yang malas, saudara, sehingga rumah tangganya kacau balau, saudara. Enggak ada keberesan. Nah, ada orang yang lain terganggu ketika seseorang itu tidak rajin, ketika rohnya padam atau tidak ada semangat. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari aja, dari sikap kita yang tidak rajin, dari sikap kita yang tidak bersemangat, orang lain terganggu, saudara. Bagaimana kalau itu di dalam hal melayani Tuhan? Tidakkah kita berpikir bahwa sikap kita ketika kita adalah menjadi milik Tuhan, kita adalah dipanggil menjadi milik Tuhan. Apa artinya milik? Kita menjadi hambanya Tuhan. Jadi jangan dipikir saudara adalah bukan hamba Tuhan. Kita semua yang percaya Yesus adalah siapa? Hambanya Tuhan. Bukan hamba setan lagi, saudara. Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita semua sudah dibeli lunas, dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga hidupmu adalah milik Yesus. Otomatis kita menjadi hambanya, menghambakan diri. Dan bagaimana seorang hamba itu kerajinannya kendor, menjadi malas, rohnya tidak menyala-nyala, bersemangatnya sudah mulai kendor, saudara. Bayangkan siapa yang terganggu, saudara? Ya Bapa di surga, Yesus yang telah menebus hidupmu menjadi terganggu, saudara. Ya, mengapa umatku yang sudah kutebus dengan darah yang mahal, berdarah-darah mati di atas kayu salib, tetapi hidupnya sangat loyo, saudara. Hidupnya tidak bergairah, tidak ada semangat. Allah terganggu, saudara. Nah, jangan dikira melayani Tuhan itu hanya pada hari Minggu di gereja. Kita berkata, aku melayani Tuhan. Salah, saudara. Pelayanan Tuhan itu bukan hanya di gedung gereja, saudara. Pelayanan Tuhan itu ada di berbagai tempat di mana Anda hidup sekarang. Baik itu di rumah,
baik itu di pekerjaan, di kantormu, di sekolahmu, anak-anak yang sekolah hari ini, jangan dikira engkau itu di sana tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan, cuman mimbarnya beda. Engkau melayani ada di kampusmu, di sekolahmu. Engkau menjadi terang Tuhan di sana. Engkau sedang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi sikap hidupmu menjadi celaan karena apa, saudara? Karena malas sekali. Karena kerajinannya kendor, saudara. Gara-gara rohnya, spiritnya tidak bersemangat. Jadi membuat nama Tuhan tercoreng dari sikap hidup saudara. Hari ini, saudara, mari kita belajar betapa pentingnya seseorang itu bersemangat. Nah, itu harus timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Atau dari seperti saya memberi motivasi Anda, ayo semangat. Cuma saudara, sebentar Anda dengan khotbah semangat, tapi nanti setelah selesai 1 jam kemudian Anda menjadi malas. Itu adalah dari rohmu sendiri kepada Tuhan. Nah, saya mau memberikan hari ini satu gambaran mengapa kita perlu roh kita menyala-nyala, kerajinan kita tidak kendor. Karena apa, saudara? Karena engkau harus tahu, nilai hidupmu sangat mahal. Akan saya sampaikan hari ini, agar hari ini Anda akan tetap bersemangat sampai kapanpun. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau memberikan contoh, saudara. Ada seorang bapak di Cina ini ya, saudara ya. Ini fakta, bukan karangan, saudara. Jadi ini ada di Tribun, saudara, .news itu ya, tribun.com itu, saudara ya. Nah, di situ dia menceritakan ada satu peristiwa di mana seorang bapak penjual buah, saudara, di Cina ya, saudara ya. Toko itu dia suami istri bekerja, lalu karena sibuk melayani langganannya, toko buahnya cukup ramai. Ternyata anaknya yang umur 3 tahun, saudara, itu ya perempuan, seorang anak umur 3 tahun, perempuannya ini main-main di depan toko. Pertamanya dia masih lihat, oh anakku ada di depan toko, ya dia bermain di situ. Tapi karena sudah selesai melayani para pembeli dan papanya mulai cari, mana anakku, saudara. Tiba-tiba dia mulai cari di sekitar, tanya tetangga kanan kiri, dia nggak nemukan, saudara. Wah, hatinya menjadi galau. Di mana anakku ini bermainnya? Sampai dia agak sedikit jauh, tanya tetangga, tanya orang-orang yang berlalu lalang, dia tidak ada jawaban. Mereka mengatakan, saya tidak pernah menjumpai anak bapak, saya tidak tahu di mana anak bapak. Saudara, itu peristiwa terjadi di tahun 1994. Ayahnya ini begitu risau. Dia gelisah bersama istrinya, dia mencoba mencari dengan segala upaya. Tahu, saudara, orang ini tidak kenal lelah untuk mencari putrinya yang 3 tahun yang hilang. Dan puji Tuhan, akhirnya hasil pencariannya membuahkan keajaiban. Dibutuhkan berapa tahun, saudara? Coba bayangkan, bapak ini mencari putrinya usia 3 tahun, saudara. Dibutuhkan kurang lebih 24 tahun, saudara. 24 tahun. Karena waktu yang dia tempuh itu cukup panjang dan dia akhirnya mengalihkan usahanya. Dia tidak lagi jualan toko buah dan dia mulai tutup dan dia menjadi supir taksi, saudara. Dia dengan satu tujuan, siapa tahu dia bisa menanya semakin banyak orang penumpang dan kemana dia antar dia bisa melihat banyak tempat. Siapa tahu anaknya ada di luar sana. Dibutuhkan 24 tahun, saudara, untuk mencari anaknya. Dan setiap penumpang ditanya, Pak, Bu, kenalkah anakku ini hilang dengan foto yang masih 3 tahun, dengan ciri-ciri seperti ini. Dan para penumpang berkata, Pak, kalau ini usianya sekarang sudah 20 lebih, bagaimana bisa tahu? Pasti berubah ciri-cirinya, fisiknya sudah, wajahnya sudah berubah. Tetapi tidak membuat putus asa bapak ini, saudara. Tidak putus asa. Satu hari dia berjumpa dengan seorang wartawan lalu diwawancarai karena ini sudah berita viral, saudara, di tahun 1994 sampai 2015, saudara. Akhirnya wartawan ini menolong, saudara, membantu untuk di blow up ya berita bapak ini, kegigihannya mencari putrinya yang berusia 3 tahun, saudara. Di tahun 2015 itu beritanya mulai menyebar, saudara. Dan bersyukur ternyata ada respon. Banyak telepon masuk, tetapi ciri-cirinya itu enggak mirip, saudara. Akhirnya ada seorang wanita telepon, lalu menyampaikan apakah benar bapak itu mencari dengan ciri-ciri yang demikian. Oh benar,
oh itu aku yang terhilang selama 24 tahun. Di tahun 2018 ada seorang perempuan yang mengatakan, sayalah orang yang dicari Bapak itu. Tetapi wartawan itu tidak langsung mengiyakan karena harus dicocokkan tes DNA, saudara. Dan hasilnya apa? Menunjukkan bahwa benar orang yang menelpon yang terakhir itu adalah putrinya yang terhilang selama 24 tahun dari hasil tes DNA. Akhirnya Bapak itu senang sekali sudah dipertemukan, sudah seorang wanita gadis ya sudah cukup umur 20 lebih, saudara, berjumpa. Hati seorang ibu, waduh, melihat situasi itu dia memeluk anak ini dan bersuka cita. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang membuat Bapak ini bertahan selama 24 tahun mencari putrinya ini? Apa menurut saudara? Mengapa anak yang sudah 24 tahun hilang tetap aja dia berusaha mencari? Apa alasannya, saudara? Ya, benar. Karena anak itu berharga. Sama-sama katakan, berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena anak itu sangat berharga, maka bapaknya berusaha mati-matian mencari. Karena anaknya berharga, saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, andai kata hari ini saudara di rumah ada pena, ya pena apa saja saudara yang seringkali anak-anak kita beli di toko apa itu namanya, toko buku begitu, saudara. Di sana banyak kan di etalase pulpen yang merek-merek ya dari Cina, banyak sekali. Kalau kita kehilangan pena yang harganya 1.000, 2.000, saudara, bagaimana perasaan kita, saudara? Ketika anak kita main-main lalu pulpen itu hilang, ya kita nggak masalah kan? Kita akan berkata, nggak apa-apa nak, nanti kita beli lagi, kita ke toko buku, kita beli yang lebih banyak begitu. Pena mungkin harga 1.000, bagi kita nggak perlu dicari karena nilainya nggak berharga. Tapi coba bayangkan, pena itu berlapiskan berlian, saudara. Pena itu mempunyai kualitas limited edition, hanya satu-satunya diproduksi khusus untuk seseorang, dan ini nilainya sangat luar biasa. Kira-kira kalau kehilangan pena semacam itu bagaimana, saudara, perasaan kita? Wah, kita bisa risau, kita bisa mencarinya, kita berjuang begitu rupa. Mengapa kita lakukan seperti itu? Padahal pulpen yang pertama atau pena yang pertama kita bisa dapatkan dengan mudah karena produksinya banyak sekali dibandingkan dengan yang terhilang yang kedua, yaitu pena berlapiskan berlian, emas dan seterusnya, dan limited edition. Karena ada nilai yang mahal, berharga, saudara, maka dia akan cari sebisa mungkin, sehebat mungkin untuk mencari dan menemukan pena yang berlapiskan berlian itu. Betul, saudara? Betul, karena ada harga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita membayangkan Bapa di surga merasa kehilangan ketika seseorang yang dia cintai, yaitu dirimu, diri saya, saudara, terhilang karena dosa. Ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, pada saat itu Allah terputus hubungan, manusia dan Allah terputus hubungan, kehilangan, saudara. Bahkan generasi demi generasi berapa banyak harus terhilang orang-orang itu dari hadapan Allah. Makanya Allah begitu luar biasa mencari satu orang pun, satu jiwa pun dia mau cari, dia mau mati di atas kayu salib karena engkau. Ketika saya masih berdosa, dia telah di atas kayu salib melihat saya, aku mengasihimu, aku menemukan, aku rela mati di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib melihat namamu satu-satu, saudara, dia berkata, ketika engkau masih berdosa, aku telah melihatmu dan mengasihimu, aku mencarimu, aku menunggumu bertahun-tahun. Aku telah mati di atas kayu salib, dan hari ini aku menemukanmu. Karena engkau bernilai, karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Dia mencari bertahun-tahun dan bertahun-tahun untuk menemukan hidupmu. Betapa berharganya
hidup saudara di mata Tuhan. Makanya dia rela mati habis-habisan di atas kayu salib, menanggung segala derita, segala dosamu, dibayar lunas di atas kayu salib. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan tubuhnya yang dihancurkan. Dia mencarimu, saudara. Nilai dari sesuatu yang hilang menentukan tingkat usaha. Semakin bernilai, semakin keras usahanya, perjuangannya, pengorbanannya yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus memandangmu sangat bernilai, dia berusaha sekeras mungkin untuk menemukanmu. Berapa nilaimu? Ketika engkau mulai melihat waktu beli baju dan engkau melihat label harga. Ketika saat ini orang melihat label hargamu, berapa saudara? Terlalu murah. Seringkali dunia melabeli hidupmu terlalu murah. Dia melabeli hidupmu seringkali dengan kehinaan, dengan hal-hal yang buruk, tidak bernilai. Tetapi Yesus telah merubah, menaruh nilai yang baru. Ketika kau dibuka, priceless, tak ternilai hidupmu. Ayo, sadari itu saudara. Mengapa hari ini harus bersemangat? Tetap bersemangat. Karena Tuhan telah mengganti labelmu yang murahan itu. Karena dunia. Dan hari ini nilaimu tak ternilai. Ketika engkau menyadari bahwa hidupmu tak ternilai, bagaimana respon kita, saudara? Bagaimana respon kita? Apakah kita masih kerajinan kita kendor? Ataukah kita mulai bersemangat, saudara, hari ini? Bagaimana, saudara? Apakah roh kita mulai kendor ataukah mulai bersemangat nih hari ini? Saya rindu, saya mau mendengar jemaat Siloam berkata, roh saya mulai menyala-nyala. Amin. Karena saya tahu nilai hidup saya tak ternilai karena darah Yesus. Saudara, Yesus sedang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Rescue, ya. SAR, Search and Rescue, SAR, S-A-R, Search and Rescue. Artinya apa, saudara? Tim pencari dan penyelamat. Kalau kita hari-hari ini kan melihat banyak bencana kan sudah di Indonesia. Yang barusan itu adalah gempa di daerah Malang ya, saudara ya. Sebelumnya lagi ada di NTT, banjir bandang. Itu ada teman kami di gereja juga itu diutus ke NTT melihat, wah itu porak-poranda saudara, kena terjangan air itu. Foto-fotonya diupload saudara ke kami dan saya melihat, aduh luar biasa itu air menerjang semua saudara, sampai sungai itu bergeser saudara. Mestinya ke sana ini sungai sudah bisa bergeser saudara jalurnya itu, dan sudah ada danau-danau, timbul pulau baru saudara. Itu luar biasa itu kerusakan akibat bencana. Nah saudara, itu dibutuhkan tim SAR, Search and Rescue saudara, untuk mencari orang-orang korban-korban di mana. Ingatkah saudara, engkau tidak sadar bahwa itu sudah dilakukan Yesus ribuan tahun yang lalu. Yesus menjadi tim SAR saudara, Search and Rescue. Yang pertama saudara, Yesus yang melakukannya. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa luar biasa bukan? Itu telah dilakukan Yesus ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini dunia mencontohnya. Tidak masalah saudara, Yesus menjadi teladan. Nah, jika Anda mau menyelamatkan yang hilang, jangan sampai Anda sendiri masih terhilang. Saya saat ini bertanya pada saudara. Mungkin hati kita berkobar-kobar, Pak saya juga mau ambil bagian untuk menolong jiwa-jiwa yang lain agar datang kepada Yesus. Oh itu hebat. Tetapi saya mau katakan, itu tidak mungkin terjadi kalau dirimu masih menjadi orang yang terhilang saudara. Bagaimana orang terhilang bisa menolong orang yang terhilang? Harus kita ditemukan dulu dong. Harus kita diselamatkan dulu dong. Sudahkah Anda hari ini diselamatkan Tuhan? Sudahkah hari ini engkau menjadi orang yang tidak terhilang? Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan, ada perumpamaan yang mengatakan dua orang, anak bungsu dan anak sulung dan anak bungsu.
Siapa yang terhilang di situ, saudara? Seringkali khotbah kita itu mendengar anak bungsu yang terhilang, saudara, betul ya? Ya, tidak salah, saudara. Tapi kalau kita melihat perumpamaan sebelumnya, perumpamaan apa sebelumnya? Domba yang terhilang, betul saudara ya? Kalau saudara coba melihat nanti di Lukas pasal 15 kalau tidak salah ya, sebelumnya itu saudara, engkau akan menemukan ada dua peristiwa sebelumnya, yaitu domba yang terhilang dan satu apa saudara? Dirham yang terhilang. Kalau domba yang terhilang itu terhilangnya di mana saudara? Ya betul, di luar saudara, di padang rumput. Ya lagi mungkin dombanya satu nakal cari makan, lalu dia turun ke bukit lalu gelondong begitu, akhirnya terhilang saudara. Dan gembala mencari di luar, di outdoor ya. Tapi kalau dirham terhilang itu di mana? Di dalam rumah, betul saudara. Ya di dalam rumah, ketika koin ya gelondong jatuh, waduh sampai cari senter untuk cari mana koinnya yang jatuh gelondong dirham itu saudara, di dalam rumah. Tidakkah kita sadar bahwa perumpamaan yang ketiga itu berbicara anak bungsu, anak sulung dan anak bungsu. Yang satu terhilang di luar, di outdoor anak bungsunya. Yang di indoor, di dalam rumah itu juga terhilang. Seperti dirham itu terhilang. Di rumah tuannya atau di rumah bapaknya juga terhilang. Apa maksudnya saudara? Maksudnya begini saudara, kita ini seringkali ada di dalam gereja, kita ada di rumah Tuhan, kita sebetulnya kita sudah melayani Tuhan. Jangan dikira engkau tidak terhilang. Terbukti apa? Karena engkau masih memikirkan dirimu sendiri. Ketika anak bungsu, ketika orang yang di luar yang tidak mengenal Tuhan, coba perhatikan kata anak sulung itu kepada anak bungsu yang telah pulang dan dia menyesal atas perbuatannya. Apa yang dikatakan anak sulung itu? Dia berkata apa kepada adiknya? Itu lihat anak bapak yang baru saja menghabiskan berfoya-foya dengan pelacur. Dia tidak mengatakan my brother, saudaraku, adikku, nah, anak bapak, saudara. Artinya apa? Dia tidak mau punya saudara macam demikian. Dia tidak peduli anakku, adikku mau hidupnya kacau-kacau, mau berantakan, mau apa, terserah, karena dia telah memilih jalan yang salah. Dia tidak mau care, saudara. Bukankah itu anak sulung yang juga terhilang di rumah bapaknya, yang tidak punya hati untuk jiwa-jiwa? Bukankah itu terjadi pada anak Tuhan zaman sekarang? Dia lebih enjoy di rumah Tuhan, di gereja, haleluya, puji Tuhan. Tetapi banyak orang di luar yang terhilang, yang tersesat mereka. Ketika mereka datang, kita justru mencacinya. Kamu orang brengsek, kamu telah melakukan hal yang berdosa, kamu hidupnya kecil. Kita menunjuk ke dosanya orang itu, tapi tidak pernah peduli akan pertobatannya dan berkata, my brother, welcome home. Enggak, ayo kita bertobat hari ini. Kalau engkau merasa hidupmu mau menjadi tim rescue and search and rescue, saudara, tim SAR, penyelamat, pencari dan penyelamat, temukan dirimu. Kalau engkau masih belum memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang di luar yang terhilang, jangan-jangan engkau masih menjadi anak sulung yang di rumah bapaknya, di rumah Tuhan, yang tidak punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kalau hidupmu masih kendor, rohmu masih tidak lagi menyala-nyala, itu tandanya saudara, engkau adalah orang anak sulung yang terhilang. Pastikan pada pagi hari ini bahwa hatimu saat ini, hidupmu hari ini mengalami roh yang menyala-nyala. Hari ini kerajinanmu semakin hari semakin giat untuk melakukannya, pelayanan Tuhan, saudara. Amin. Ya, saya masih melihat di antara saudara yang mulai pikir, oh, saya harus menjadi full timer kah? Saya harus menyerahkan seluruh waktu saya untuk menjadi pendeta? Enggak, no. Saya tidak sedang berbicara kau harus jadi pendeta semuanya, enggak. Tetapi di mana saja Tuhan tempatkan, sebagai seorang pengusaha, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai seorang student, siswa, Tuhan mau pakai engkau menjadi tim SAR, search and rescue buat jiwa-jiwa. Dan engkau bisa berkata, engkau my brother, aku peduli.
paling tidak saya mau ajak saudara, pikirkan satu orang, satu jiwa untuk engkau gumuli dan berdoa. Saya yakin saudara, itu akan membawa rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Bersukacita, yes, haleluya saudara, puji Tuhan. Mari kita melihat di ayat berikutnya. Dikatakan begini, bagaimana tetap bersemangat? Bagaimana saudara? Di ayat berikutnya Tuhan berkata apa saudara di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan. Sama-sama katakan, bersukacita dalam pengharapan. Mengapa kita, bagaimana kita tetap bersemangat saudara? Firman Tuhan di ayat 12 mengatakan, bersukacitalah saudara. Saya mendorong setiap saudara, kesukacitamu tidak boleh dipengaruhi oleh situasi luar saudara. Situasi luar boleh pandemik saudara. Situasi luar ini boleh membuat hidupmu merasa perlu pemikiran bagaimana mencukupkan kebutuhan. Tetapi hari ini sukacitamu tidak boleh dipengaruhi itu. Amin saudara. Sukacitamu karena apa? Engkau punya pengharapan yang jelas dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak boleh dipengaruhi saudara. Sukacita kita ini karena Tuhan sumber pengharapan kita. Pegang itu saudara, sehingga engkau boleh tetap, kerajinanmu tetap semangat dan rohmu tidak padam saudara. Karena kita punyai pengharapan. Kita punyai pengharapan, dan di sana kita bisa bersukacita. Yang kedua, bersukacita dan pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah ini saudara yang perlu menjadi bagaimana kita tetap bersemangat, yaitu perlu menaruh dari hidupmu sabar. Kata sabar itu penting saudara. Zaman sekarang ini semuanya sesak. Ya, semua orang kepengen cepat divaksin saudara. Sampai kepada saya ini kadang pusing. Ya, Pak saya kepengen divaksin, Pak saya tolong didaftarkan, tolong. Saya sendiri bagaimana? Saya ini bukan tim dari Depkes saudara. Saya ini pendeta, jadi bukan tempatnya pendaftaran vaksin. Saya ini hanya menolong saja. Ketika ada kesempatan ya saya bantu untuk laporkan begitu saudara. Tetapi bukan saya memutuskan. Semua merasa sesak, Pak. Aku kepengen cepet dan mau beraktivitas dengan sedikit bebas supaya enggak merasa terbatasi kalau sudah divaksin. Nah, saudara merasa enggak sabar saudara hari ini. Tenang, sabar. Engkau enggak perlu cemas saudara. Engkau ada di dalam Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Ya, itu saudara. Sabar. Kalau ada kata sabar, saya percaya engkau enggak akan kendor kerajinan kita. Betul saudara ya. Roh kita tetap, spirit kita menyala-nyala. Kalau gerusa-gerusu, engkau merasa wes ini masa kesesakan, wah sembarangan pola hidupnya, ya akhirnya kita ngomel. Loh katanya kalau melayani Tuhan diberkati, dilindungi. Lah kok saya kena COVID, lah akhirnya Tuhannya disalahkan. Kan enggak mau sabar saudara. Tenang, sabar, semua ada waktu Tuhan. Oke? Makanya firman Tuhan hari ini mengajar kita dengan jelas untuk kita bersemangat. Karena apa? Harganya engkau mahal. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan dalam hidupmu, yaitu engkau menjadi tim SAR, Search and Rescue. Sebelumnya kita harus ditemukan oleh Tuhan. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Nah ketika kita sudah mengalami perjumpaan, bagaimana merawat semangat kita, yaitu tetap bersukacita karena kita punya pengharapan yang hebat saudara. Lalu sikap kita bagaimana? Sabar saudara. Semua tunggu waktu Tuhan. Kalau orang gerusa-gerusu pikirannya itu enggak tenang saudara, kacau. Dia kerjakan apa saja keliru-keliru saudara. Ayo kita sabar, tunggu waktu Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana merawat semangat kita. Ini saudara. Apa ini? Ya, bertekun di dalam doa. Dengan cara kita bertekun dalam doa, saya yakin saudara, kuasa doa itu besar kuasanya. Amin. Doa yang dinaikkan dengan iman, besar kuasanya. Ayo kita jangan bosan dengan kata doa. Ada banyak orang berkata, Pak, aku bolak-balik doa. Oh mana, ini doa kok rasanya nggak pernah ada jawaban. Oh keliru saudara.
Kita ini berdoa bukan cari jawaban, saudara, sebetulnya. Kita doa ini sedang membawa iman kita kepada Tuhan. Kita sedang berkata, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Biarlah Tuhan menuntun hidup kita. Itu penyerahan diri. Bukan kita, ayo Tuhan, Engkau tolong nyatakan jawaban doaku ini seperti ini. Loh, itu dukun, saudara. Kalau Anda ke dukun ya seperti itu. Ketika kamu datang ke dukun, ya langsung minta instan jawabannya. Saya minta jawaban ini A, B, C, D. Nah, itu dukun, saudara. Kalau Tuhan tidak, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita, itu namanya doa, saudara. Penyerahan. Seperti Bapa ketika Yesus berada di taman Getsemani, menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, kuserahkan. Biar kehendak-Mu yang jadi, saudara. Percayalah bahwa Tuhan under control hidupmu. Tuhan mampu mengkontrol hidupmu dengan tepat, saudara. Kalau kita mulai cawe-cawe, saudara, ketika kita sudah serahkan hidup kita dalam doa, kita mulai, Tuhan ini jangan deh, ini saya ngatur, ini saya ngatur. Oh, enggak jadi, saudara. Malah hidup kita kacau. Ayo, jemaat GBI Siloam, bertekun dalam doa. Itu merawat sukacitamu, itu merawat pengharapan, merawat masa kesesakanmu, merawat semangatmu. Hanya di dalam doa, itulah kita bisa kuat, saudara. Amin. Yes. Ayo, saudara, jemaat GBI Siloam, tetaplah bersemangat, bergairah, dan saya mendukung dalam doa. Kiranya jemaat GBI Siloam akan bertambah-tambah jiwa dan mulai bisa ibadah secara onsite dan mulai bergerak seperti kerinduan daripada gembala almarhum Bapak Pendeta Yohanes yang begitu bergairah, bersemangat. Saya mendorong saudara, ayo kembali pada potensi yang telah Tuhan tanamkan di gereja ini. Juga oleh Bapak Gembala Senior almarhum juga Bapak Santoso, ketika dulu masih berinteraksi dengan saya, beliau juga sangat berantusias pada usia beliau sudah cukup sepuh, saudara, tapi semangatnya menyala-nyala, menjadi teladan buat kita, bukan? Untuk generasi berikutnya lebih bersemangat. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk bergairah melayani Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan dari bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kami kekuatan, sukacita, dorongan untuk kami terus maju, bersemangat melayani Tuhan. Roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi seorang anak Tuhan yang malas, karena kami tidak tahu nilai diri kami yang sangat berharga yang sudah Tuhan tebus. Tolong Tuhan, mampukan seluruh jemaat GBI Siloam untuk bergandengan tangan, bersama hati, saling mendukung satu sama lain, mulai bergerak bersama, membangun kembali kesatuan tubuh Kristus di jemaat GBI Siloam. Berkatilah ya Tuhan seluruh pengurus, seluruh penatua, seluruh jemaat yang berada di sana. Kami doa dengan penuh iman dan pengharapan, dan kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.